Oke, baik. Apa kabar anak bapak semuanya? Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau belajar sesuatu. Nah, tapi sebelumnya apa dulu kita? Ayo berdoa. Siapa yang menyiapkan? Oke, Bil silahkan. Oke, baik, terima kasih udah berdoa dengan baik. Mudah-mudahan dengan berdoa kita belajar hari ini mendapat kelancaran dan sampai nanti kita pulang. Sebelumnya Bapak absen dulu. Ada yang tidak masuk? Siapa? Hadir semua? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini hadir semua. Sehat semua ya. Kita sebelum belajar kita nyanyi dulu. Ini ada lagu kebangsaan. Semuanya 1, 2, 3. Sama-sama. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Oke, terima kasih. Minggu kemarin kita belajar apa ya? Ayo. Coding. Tentang apa? Yang terakhir. Yang terakhir. Berpikir komputasional. Ada berapa kemarin? Prinsip atau elemennya? Yang pertama, dekomposisi. Kemudian, oke, pengenalan pola. Kemudian, algoritma. Terus, abstraksi. Oke, good. Keren ya. Nah, sekarang kita tebak ini suara apa. Yang pertama suara apa kira-kira? Apa itu? Alarm. Bel. Ayo, apa ini? Ya, jam apa? Jam beker ya. Ini kalau zaman dulu Bapak masih kecil, belum ada handphone, nih alarmnya namanya beker, jam beker. Nah, kemudian yang ini. Ini apa kira-kira? Ayo. Google? Ulang lagi ya. Kayaknya kurang kuat lah. Nah, pernah dengar itu? Di mana? Di handphone siapa? Oke, Mama. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang yang ini. Bunyinya kira-kira apa ini? Serius. Coba kita dengerin. Iya. Ada di kelas kita? Ada berapa? Oke, iya. Nah, apakah ini suara mesin cerdas? Yang mana? Yang cerdas yang mana? Beker atau Google atau kipas? Yang cerdas? Yang mana? Google? Oke, iya benar. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, terus yang sekarang ini nih. Apakah kamu pernah melihat alat-alat ini? Oke, yang ini apa? Ini. Blender. Ini yang kita belajar yang pertama. Yang si siapa? Bernard. Bernard beli alat ini. Alat apa namanya nih? Iya, pembersih debu otomatis, robot pembersih debu. Kemudian yang ini apa? Nah, menurut kamu mana yang cerdas? Yang mana? Yang tengah. Oke, terus yang ini? Ini? Yang biasa ini? Oke, kita lihat berikutnya. Nih, yuk kita kenali mesin cerdas dan mesin non cerdas. Jadi, hari ini kamu harus kenalan dengan si siapa namanya nih? Robotnya. Ya, robotnya. Halo teman-teman, aku Mochi Echan. Si robot pintar. Mochi, kenapa kok Bapak namakan Mochi? Ini mochi itu kenyal ya kan? Pernah makan mochi? Iya, mochi itu kenyal. Itu kelas kita 5E. Chan ini bisa semuanya. Oke, tepuk tangan. Mudah-mudahan kita kayak si mochi juga. Nah, kita lanjutkan di sini tujuan pembelajaran kita. Setelah mengikuti pelajaran ini,
Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas secara sederhana. Nah, kemudian yang kedua, mengidentifikasi contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mengelompokkan benda-benda di sekitar kita berdasarkan kecerdasannya, ya. Nah, kita tonton dulu video ini. Wah. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI? AI? Kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Oke. Jadi yang terakhir itu coba lihat. AI atau kecerdasan buatan adalah, baca sama-sama, sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Iya, dia berpikir yang kita lakukan kemarin seperti pembelajaran kita berpikir komputasional. Ternyata AI itu ada di sekitar kita, ya. Dan hari ini kita belajar itu, tapi kita fokusnya di mesin cerdas dan non cerdas. Oke, apa itu mesin? Mesin adalah ada yang sederhana, Seperti sepeda, dan ada yang canggih seperti komputer. nah, di sini ada 4 gambar. Sepeda ini membantu manusia untuk apa? Berpindah tempat dari tempat A ke tempat B dengan lebih cepat dibandingkan dengan jalan kaki. Tapi apakah ada yang lebih cepat lagi? Apa? Motor. Kemudian ada lagi yang bisa muat banyak, mobil. Nah, ada lagi yang lebih muat banyak lagi? Bus. Terus kemudian apa? Kereta api. Nah, yang sejenisnya. Kemudian ini, apa alat bantu manusia untuk apa? Untuk membantu untuk apa? Cara menghidupkannya bagaimana? Ada tombolnya di sini, ada kecepatannya. Nah, ini alat bantu manusia untuk apa? Mencampur, menghancurkan makanan. Ya, macam-macam. Nah, yang terakhir komputer, seperti yang Bapak pakai sekarang ini, ya. Macam-macam fungsinya. Nah, sekarang mana nih yang cerdas menurut kamu? Komputer. Oke, yang biasa yang 3 itu. Oke. Siapa itu? Kenal dengan Cici. Oke, yang pertama apa itu AI? AI adalah kecerdasan buatan. Kalau bahasa kita adalah kecerdasan buatan. Jadi bahasa Indonesianya kecerdasan buatan. Kalau bahasa globalnya atau bahasa Inggrisnya AI, ya. Itu artinya mesin yang berpikir, belajar dan merespons seperti manusia, seperti otak manusia. Nah, di sini ada Bapak beberapa AI yang sering kita temui. Yang pertama adalah Cici asisten AI. Nah, Cici ini ada di handphone kita masing-masing, biasanya ada itu untuk orang tua kalian. Kemudian Google Assistant hampir sama, ya. Nah, kemudian yang terakhir itu Face ID, kamera HP yang bisa mengenali wajahmu. Nah, coba ini ada handphone. Nah, coba buka dengan wajah kamu, bisa nggak? Apa katanya? Wajah tidak cocok. Wajah tidak cocok. Nah, yang cocok dengan siapa kira-kira? Nah, dia langsung terbuka. Nah, artinya AI bisa mengenali wajah ketika kita daftarkan, tapi dia harus belajar dulu. Belajarnya bagaimana? Kita kasih datanya. Ya, kita kasih wajah kita dulu, baru dia merekam. Terus dipelajari. Oh iya. Sama dengan sidik jari. Coba.
Iya, apa katanya? Tidak cocok. Coba mana tamu kamu cocok. Oke. Bagaimana cara bukanya kalau kayak gini nih? Hah? Nah, di sini ada mesin cerdas. Mesin cerdas itu sifatnya atau ciri-cirinya dia bisa mendengar. Kemudian yang kedua apa? Berpikir, kemudian belajar dan merespon. Yang seperti Bapak sampaikan tadi, ketika Bapak ingin mendaftarkan Face ID di handphone ini, maka dia bisa mendengar juga. Terus dia bisa berpikir, dia belajar. Belajar dia, oh ini yang punya, ini wajahnya seperti ini. Kemudian merespon, kemudian disimpan datanya. Setelah jadi, ketika kita hadapkan handphone ini ke muka Bapak, ke wajah Bapak, dia langsung terbuka. Tapi Bapak teskan dengan aura, dengan indah, tadi dia tidak mengenali wajah. Nah, seperti itu. Karena datanya beda yang diberikan. Nah, jadi di sini ada contoh mesin cerdas itu adalah robot vakum. Dia tahu arah dan bisa hindari tembok. Nah, ya, kemudian yang kedua Google Map. Nah, ini sering dipakai. Siapa yang sering pakai ini coba? Yes, bener. Ya, Om Ojol itu sering itu. Dia ngantar makanan, ngantar apa lagi? Ngantar pesanan, ngantar orang dari tempat satu ke tempat lainnya. Biasa sering. Oke ya. Nah, kemudian mesin non cerdas atau mesin yang tidak cerdas. Nah, bedanya ada di sini ada 4. Di sini baik, kita lanjutkan. Nah, mesin cerdas itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama mendengar, kemudian berpikir. Yang ketiga belajar dan merespon. Ya, di sini ada robot vakum. Dia tahu arah dan bisa menghindari tembok. Artinya robot ini dia belajar dulu baru bisa melaksanakan tugasnya dengan sesuai perintah. Yang merintah itu namanya apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Untuk memerintahkan robot itu apa namanya? Coding. Iya benar, coding ya. Nah, dan yang kedua itu Google Map. Ini memprediksi waktu tempuh dengan lebih akurat dan memberikan rute terdekat. Siapa yang sering pakai ini kemarin tadi? Iya, Om Ojol. Siapa yang pernah pesan makanan? Oke, kemudian mesin non cerdas di sini adalah bekerja sesuai perintah, tidak bisa belajar, tidak merespon. Nah, jadi bekerjanya sesuai perintah aja. Kemudian tidak bisa belajar dan juga tidak bisa merespon. Ayo, bedanya apa tadi? Di sini mendengar, berpikir, belajar, merespon. Nah, di sini yang mesin non cerdas bekerja sesuai perintah, tidak bisa belajar, tidak merespon. Ya, contoh ada di tempat kita atau di rumah kita berbagai macam alat yang ada di rumah kita itu, yaitu yang di sini dicontohkan misalnya kulkas atau pendingin. Dia hanya bisa mendinginkan aja. Ya, kamu suruh jalan, antar sini airnya, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, dia hanya duduk di situ. Kalau dia di samping pintu dapur, ya udah di situ aja dia. Coba nanti kamu pulang, kulkas kamu pindah nggak? Ya. Terus kemudian jam waker. Jam waker ini hanya berbunyi sesuai waktu. Ketika dia disetting alarm jam 4 pagi hidup. Ya. Dia nanti hidupnya jam 4 pagi. Kemudian apa bedanya? Bedanya apa ya? Apa? Ayo sama-sama, mesin cerdas, cara kerjanya bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki. Maksudnya apa ini? Ketika dia belajar, dia nih salah nih. Contoh kamu sama Cici nih. Cici, tolong dong bantu jawab nih soalku dari soal ini misalnya. Terus Cicinya nggak bisa merespon. Hari ini dia nggak bisa merespon, dia nggak bisa menjawab. Terus kemudian besok kamu tanya lagi, ada jawabannya. Kenapa? Karena dia belajar dari pengalaman. Kemarinnya nggak bisa, besok nggak bisa. Nah, kita juga harus seperti itu. Hari ini nggak bisa, besok harus bisa. Jadi jangan ngomong tidak bisa. Ya, sedikit-sedikit kalau disuruh nggak bisa pak, nggak bisa pak, nggak ada. Oke? Adaptasi.
Apa itu? Bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Ya, jadi dia ini bisa langsung adaptasi. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan. Apa aja itu? Bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Dia bisa mengambil keputusan sendiri. Contoh, kamu misalnya ini nih, di scan menggunakan handphone. Terus kamu taruh di Google Image atau di Shopee. Yang biasa kamu belanja di Shopee kan? Nah, ini yang muncul apa nanti di Shopee? Pasti Speedo. Dengan berbagai macam harga kamu bisa pilih di situ. Nah, ternyata itu bisa kita lakukan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya, mesin non cerdas. Apa bedanya? Hanya, ayo sama-sama, hanya bekerja sesuai instruksi sudah diprogram. Contoh kipas angin. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, udah selesai. Dia nggak bisa diperintah lagi, udah gitu aja, ya. Kemudian tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Polanya tetap itu aja, 1, 2, 3, kecepatannya udah itu. Kemudian memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Dia harus diperintah dulu, baru dia bisa melakukan. Nah, itu bedanya ya. Jadi siap-siap nanti kalau mengerjakan LKPD, anak bapak semuanya harus ngerti. Nah, kemudian ayo bekerjasama kelompokmu. Ini tantangan Shimochi ya. Kalian akan mendapat LKPD berisi tantangan dan berisi gambar mesin. Tugas kalian menciptakan mesin cerdas dan mengelompokkan mana mesin cerdas dan mana yang bukan. Oke, sekali lagi bapak ulangi. Tantangan dari Shimochi adalah nanti kalian akan mengerjakan LKPD ya, tantangan dan beberapa gambar mesin. Tugas kalian menciptakan mesin cerdas dan mengelompokkan pada mesin cerdas dan mana yang bukan. Nah, oke. Terus sekarang kita ice breaking dulu. Oke, ice breakingnya apa ya kira-kira? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yes, oke. Ini LKPD-nya. Ada tugas kelompok dan juga ada tugas individu. Tugas kelompok dulu. Kelompok 1 mana? Tunggu, jangan dibagi, nak. 1. Dua. 3. Tugas 1-nya, tugas 2-nya. Tugas 1 yang belum dapat siapa? Tugas 1. Ah, digabung nih, nak, digabung. Kerjakan kelompok. Guntingnya udah ada semua? Ayo dikeluarkan guntingnya. Yang belum dapat tugas 2. Ayo dilihat. Silakan. And pencils, words to find. In every lesson, I open my mind. Teachers show a world so wide. In their guidance, I confide. In classrooms bright, I start to see all the wonders I can be. Learning is my light to grow. In every page and thought, I know. Knowledge helps my dreams to show. With math and art, I find my way. New things to learn every day. With each word and every rhyme, I'll cherish learning all the time. The future shines with what I gain. In school's embrace, I'll remain. Learning is my light to grow. In every page and thought, I know. Knowledge helps my dreams to show. Whoa, oh.
chance to learn every day. With each word and every rhyme, I'll cherish learning all the time. The future shines with what I gain. In school's embrace I'll remain. Learning is my right to grow. In every page and thought. Oke, dah. Kalau Bapak, yuk lanjutkan kita presentasi LKPD-nya. Silakan kelompok yang ditugaskan untuk presentasi maju ke depan. Kelompok 1, 2, 3, 4 maju ke depan perwakilannya. Silakan. Ayo. Yang lain pesertanya mendengarkan. Ayo kelompok 1 maju dulu semuanya. Kelompok 3, kelompok 4. Ya, siapa dulu? Kelompok siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Nama anggota saya adalah Alia Sayena Mesya Rizal Habibi Wahyu Akbar Alfat. Tugas 1, tantangan si Mochi. Bayangkan kamu adalah si Mochi, mesin cerdas yang bisa membantu manusia. Tugasmu, pilih satu mesin non cerdas, lalu jelaskan bagaimana kamu bisa membuatnya menjadi mesin cerdas. Contoh, kipas angin jadi cerdas kalau bisa menyala sendiri saat suhu ruangan panas. Kalkulator bisa menjadi cerdas kalau kalkulator bisa pertambahan atau perkurangan dengan menjawab secara cepat dan benar. Oke. Tugas. Nah, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, nama anggota Kalisa, Riki, Luisa, Rehan, Ferlin, Rifka, Abid, Gunawan, dan Lionel. Saya akan menjelaskan tugas 2, kelompokkan mesin mochi. Perhatikan gambar pada kolom di bawah ini. Gunting dan tempel pada kolom mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas yang Oke. pertama, Mesin cerdasnya ada apa aja? mesin cerdasnya ada CCTV, face wajah, Google Map, dan alat pembersih ruangan, dan satu lagi komputer atau laptop. Nah, Kemudian mesin non cerdas itu ada kulkas, kalkulator, sepeda, blender, dan kipas angin. Oke. Ya, terus. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak minta kelompok 4 menanggapi yang disebutkan oleh kelompok 3 tadi. Pengelompokan mesin cerdas dan non cerdas, apakah sudah benar? Udah ya? Sudah atau benar? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Udah ya. Oke, mesin cerdas tadi terdiri dari handphone yang menggunakan Face ID, kemudian laptop, ada mesin pembersih debu secara otomatis, kemudian apa lagi? CCTV, dan satu lagi Google Map. Nah, mesin non cerdas, Bapak yakin itu tempatnya terbalik-balik, tapi nggak apa-apa. Di situ ada kipas angin, ada kulkas, ada blender, sepeda, dan satu lagi apa? Kalkulator. Oke, silakan yang kelompok berikutnya. Nah, kamu menjelaskan tugas 2 juga. Silakan. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Oke. Dah. Pembelajaran kita udah hampir selesai. Nah, mari kita refleksikan apa yang kamu dapatkan hari ini. Tapi sebelumnya, Bapak mau ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, hihi. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Lanjutkan. Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Tuh, siapa itu? Nah, kita refleksikan aja kesimpulannya pembelajaran hari ini. Kesimpulannya apa aja? Tidak semua mesin itu pintar. Kemudian mesin cerdas, sama-sama kita baca.
Mesin cerdas bisa belajar dan jawab. Kemudian yang ketiga, nah, kita perlu tahu perbedaan agar bisa bijak menggunakan teknologi. Nah, ini udah mau berdoa, kita pulang. Tapi sebelumnya kita kumpulkan dulu semua LKPD yang kamu kerjakan. LKPD individu dan LKPD yang kelompok. Silakan. Ditulis namanya udah, yang individu. Oke. Refleksinya udah diisi? Iya, apa hal yang menarik? Hari ini saya belajar tentang mesin cerdas, artificial, non cerdas, dan AI. Terus? Menurut saya materi ini cukup menarik. Oke, cukup menarik. Satu lagi dari kelompok Seril. Oke. Ini saya belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Menurut saya materi ini menarik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan sekarang kita lanjutkan. Siapa yang pimpin doa? Kita pulang hari ini. Siapa? Dikumpulkan dulu, ketua kelompoknya kumpulkan semua. Jangan lupa ditulis namanya. Sampahnya jangan lupa, yang ada sampah di sekitar itu dikumpulkan. Dan kemudian alatnya, gunting, dimasukkan ke dalam tasnya lagi. Jangan sampai keluar dari tas, nanti berbahaya. Tuh. Ya, dikumpulkan juga. Ya, matikan.